Nah, ini pagi kamu udah mulai berangkat dari lokasi camp menuju gerbang gua, diarahkan oleh Pak Rustam selaku komando gua yang sudah menjaga gua mulai dari tahun 2012 itu. Gua yang gelap, dia itu memang bersatu biar untuk. Nah, jadi yang saya senang dari Pak Rustam ini, dia sepanjang perjalanan selalu menjelaskan asal muasal kenapa ada ini, kenapa ada itu, dijelaskan rapi banget. Jadi semua sejarahnya itu kayak kebuka gitu sama dia. Karena dulu sungai ini bawah. Oh, sungai. Iya. Ini perjalanannya ternyata lumayan juga ya. Jadi kami di awal berangkat itu sengaja tidak sarapan ya. Soalnya persediaan kami memang untuk satu kali makan aja. Jadi rencananya kami makan itu kalau udah selesai suster goanya. Ya mudah-mudahan fisik masih kuat lah sampai selesai. Ini sebuah patung badak yang terjebak pada musim itu. Hujannya debu itu yang pelanggaran. Jadi semua yang ini terjebak di sini. Ini patung badak terjebak Di sini Pak ya. iya. Ini pintu gerbang gua udah masuk ke dalam. Ini gua juga di bawah ini, tapi kita tidak bisa memakai kalau bola pakai tali. Oh iya, ke dalam. Pakai tali Rongga gitu Pak ya. iya. Nah, Kalau nggak pakai tali nggak bisa nih Pak ya. nggak bisa. Itu dulu saya masuk pada tahun 2014 masih bisa sampai di situ. Nah, kemarin masuk lagi 2017. Ini enggak kuat badan, enggak muat badannya. Berarti ini batu ini hidup. Iya ya, bergerak. Enggak bukan bergerak gini, hanya menyempit gini. Nah, ini gua untuk bersemedi atau untuk apa? Ada dua tempat. Sini satu, yang di atas satu sana. Di center ya, dia masuk ke bawah. Bentar aja. Center aja apa? Oh iya. Memang khusus untuk bertapa ini Pak ya. Berdoa. Nah, ini merupakan salah satu tempat yang menjadi tempat persemedian menurut dari Pak Rustam. Jadi lokasi gua di Batu Gelap ini dia tidak satu gerbang kemudian sudah masuk ke semua area, tidak. Jadi dia masuk di beberapa space, kemudian kita pindah ke space lain, pindah ke space gua yang lain. Jadi ada beberapa pintu masuk gua yang bisa kita masukin, dan per setiap kali masuk itu ada sejarah di balik gua tersebut. Nah, dan ukurannya juga beda-beda. Kayak misal di tempat persemedian ini dia lokasinya hanya kecil, walaupun sebenarnya kalau kita paksa masuk ke dalam kita masih bisa, cuman dengan cara merangkak gitulah. Nanti kita lanjut lagi ke ruangan gua yang lebih besar. Mantap. Ini gua untuk lokasi semedi. Enggak bisa komen apa-apa. Cukup diam aja kita sekarang. Forester. Forester. Ayo lanjut Forester 2018. Ya, kita keluar. Lanjut.
Semedi, ini tebing alam. Bagi kawan-kawan yang divisi panjat tebing bisa coba manjat tebing alam di Gua Batu Gelap, daerah Separi Besar, Kota Kartanegara. Ini kita sampai di sini di Aula Putren. Aula Putra. Ya, Aula Putren. Ini tempatnya untuk mau apa? Untuk rapat musyawarah. Oh Tua iya. Dan raja. Raja dan Dewi dan Ratu sini ada tempatnya, dia penjagaan di sini ada 2 orang. Mm-mm. Ini namanya Goa Aula Putren. Jadi zaman dulunya di sini ini ruangan untuk penjaga. Oh iya, penjaga Nah, menyambut tamu. ya menyambut tamu. Kalau bahasa sekarang mungkin bahasanya satpam ya Pak ya. Iyalah. Bahasa kerennya Sapam. Tapi kalau dulu kan penjaga kerajaan, keamanan. keamanan Ini kerajaan. ruangan rata di sini. Sebagian juga ruangan pada Dewi dan Sang Ratu, masing-masing dia punya ruangan. Nah, jadi di sini dia pada rapatnya pada ke belakang sana juga sebelum menjadi batu kan. Oh, enggak. Jadi, nah ini cuma jangan ini ada dibatasi sini, nggak boleh lewat sini. Ini yang dipertanyakan ini. Ini ada yang bawa sarung itu pemujaan. Nah, ini apa ruangan yang tertentu di sini memang. Ini kita di sini melanjutkan ke sini. Ini maaf aja karena ini tulisan ini karena anak yang nggak bisa dikasih tahu, dia kadang-kadang apa main sembunyi-sembunyian tikus kucing-kucingan, dia masuk tanpa pengizinan kita. Iya. Nah inilah sudah ini nih, nah, jadi terjadinya karena ini bukannya anak dari anak dari sini kadang-kadang membawa anak dari jauh. Oh iya Pak. Nah jadi anak sini nih kadang dikasih tahu itu tidak pernah benar. Dia merasa dirinya benar, merasa dirinya punya wilayah. Nah itulah. Nah, jadi seolah kita ini yang penjaganya di sini ya dianggapnya seperti tonggak aja. Iya. Nah, ini yang kayak gini. Sering padahal kita beri pengarahan, tapi masih aja. Jangan sampai kita vandalisme ini namanya. Ini. Kita berapa kali memang ini tidak pernah dia menyebutkan namanya, saya juga tidak pernah juga dia tidak mau juga disebut. Dan memang beberapa tempat memang di sini tidak mau diperkenalkan dia, maunya memang sendiri. Tapi dia selalu juga mendukung ke kita. Kita selalu juga menghargai dia, menghormatin. Nah, ini goa yang kemarin dimasukin oleh Dewan. Kemarin kan kita meminta kalau dia bisa untuk ini dihiasin. Oh, dihias. Hias di dalam ini kan dihias di situ, baru di sini juga dihias untuk tidak ada di sini diberi warna lain selain kuning. Iya, pakai kain kuning Mbak ya. Yang kain kuning semua. Ya. Kalau yang merah itu di luar daripada gua, di luar sana. Nah, yang bisa masuk di sini cuma kuning. Kalau untuk di daerah ini kuning semua. Luar daripada ini bisa hijau, bisa biru. Iya. Karena yang masing-masing yang punya pakaian. Iya. Silakan masuk. Putar dalam. Boleh Pak.
Bismillah. Hati akar ya. Nah, Oh, ya terbuka sini Pak ya. iya. Jadi Ini masuk aula juga ini Pak. hah? Masuk aula yang tadi juga. Iya. Jadi persatuannya sini. Mm-mm. Karena di sini ini ada yang bilang dikatakan khusus memang mau dianukan untuk dihasin, memang Mm-mm. ada manfaat di sini. Iya. Gitu. Ini tembusnya Di ke sini aja dia. oh sampai sini aja Pak ya. Iya. Oke. Tuh. Artistik stalagmit. Nanti jangan dimasukkan saya juru kunci ya. Karena saya tuh kalau di sini dan jangan, saya hanya perawat. Iya Pak. Namanya itu kayak navigator gitu apa? Apa namanya itu? Iya. Target. Wah itu kan lawarnya di sini. Oh tembusnya nih ke atas Pak ya. Iya. Bisa tuh kalau memang mau naik sebenarnya. Cuman kayaknya kita nggak usah naik ke atas. Di sini sering rapat itu Heeh. kunjung bui itu di sini Di sini Pak ya. sering rapatnya semua itu kan dia setiap bapak dalam bulan-bulan apa aja yang penting dia taruh bulan sering ditentukan itu setiap mau rapat itu kan sini rapatnya nanti di mana lagi dia rapatnya di daerah mana gitu. Nah masing-masing didatangin Iya. seandainya di kunjung bui di mana ada tempatnya di sana di situ juga ini sini terbang juga Mm-mm. ke sana. Jadi ini hari Jumat Sang Dewi masih ada yang di sini sama Ratu juga di sini juga masih. Mungkin Senin nanti dia mungkin berangkat ke Aceh dia. Mm-mm. Itu anunya apa namanya nih karena diundang. Tadi malam sudah informasi diundang ke sana. Oh iya Pak. Ya, nanti kita lanjutkan di situ. Kemarin dia duluan. Oh, iya. Hati-hati bilin kepalamu. Tidak ada tadi boleh dia minta kemarin dipotong itu tidak dibolehkan. Nggak dibolehkan Pak ya. Padahal kan Gimana tanggapannya Giri? itu ya. Hah? Tanggapannya nggak Pak? Ini bagus buah alam, betul. Kalau segi alam kita nih mantap. Kalau mau wisata goa, yang suka mau masuk-masuk bisa. Yang suka traveling atau hiking. Masih bersih tempatnya, Pasangan terjaga. pasangan Vario. Ini juga ini gua ini tembus yang ke atas tempat itu yang ada di atas yang tempat untuk bersembunyi. Forester. Ri, fotokan dulu. Ri. Allah. Nggak pakai sepatu kan? Iya Pak. Nggak bawa sepatu. Ini jadi yang tadi itu ke situ ada turunnya ke sini. Oh nyambung deh Pak ya. Iya. Heeh. Di situ nah, turun ke sini. Mm-mm. Tapi kalau dapat nanti trek keduanya dia pakai sepatu kelihatannya ini. Oh tembusnya. Ya itu dari sana. Coba kita coba.
Yang ini naik ke atas dulu baru turun. Iya ke sana tuh. Ini iya baru kira-kira 2 tahun ya. Karena di sini kan ada si Raja Sulaiman. Banyak raja-raja sini. Ya. Makanya. Ya Raja Sulaiman sebelum dia jadi raja di sini dulu anunya. Jadwal anunya. Ada ilmunya ya berdatang di sini. Raja Sulaiman. Tapi sudah pergi jauh. Tapi belum waktunya dia jatuh kayak gini ya kan? Iya, belum Nah, waktunya. Ini masalahnya ini. Belum dia jatuh. Belum mateng. Iya, belum sampai masanya, Pak ya. Nah, iya. Tapi anekanya bicaranya kayu gading seperti ini. Ini tanaman ini. Ini. Jadi kalau orang mau ekspor, mau mengambil ini, penjaga kita kemarin itu sudah, penjaga aja harus seperti saya kan, Ya. harus ada izin dari peladat. Kemarin kita akan juga, ikan juga. Ini arah kemana Pak buahnya ini? Hah? Yang mana? Ini anu aja nih. Belum di, ya gitu aja dia. Ini runtuh dia. Pernah juga agak dalam begini. Cuma runtuh dia. Dulu ini mau dinamit sama dia. Heeh. Ini dia ditinggalan gitu loh. Dijemput sama anu, sama orang Kutai. Ini bawah ini tembus, di bawah itu tembus ke bawah. Kalau itu tembusnya ke sana. Jadi tiga jalan. Ini tembus ke sana. Cuma kalau di situ nggak bisa berdiri. Iya. Longkok bener-bener gini. Nah ini kita lewat sini supaya dia tembus. Ada kepalanya ya, untuk aja kasih. Masuk aja. Ayo masuk. Oh, lebih dalam di sini. Hah? Lebih dalam. Iya. Pas kepala. Adeknya. Masuk aja dek. Nanti keluarnya sini nah. Oh keluarnya lewat sini Cik. Ini. Oh parang Bu Cik. Ada. Bawanya kah? Hendak keluarnya lewat sini bilang bapaknya. Ada di bawahnya. Kepalamu hati-hati. Ada di kepala. Boleh foto anda sini? Foto ya. Enggak apa-apa foto. Cik fotonya Cik.
Tetesan air. Tetesan air Kalimantan guys. Jatuh airnya. Selesai kena kepala. Kalau dari kisah Pak Rustam, katanya di gua ini hidup seekor ular naga bersisik emas yang menikah dengan juru kuncinya. Nah, jadi ada juru kunci di gua ini, cuman Pak Rustam sendiri mengatakan bahwa beliau bukan juru kuncinya, hanya sekedar keamanan saja. Nah, juru kuncinya itu adalah yang punya pondok di dekat lokasi camp kita, mungkin jaraknya sekitar tidak jauh ya, sekitar mungkin 20 atau 30 meter tadi. Di situ ada juru kunci yang memang telah menjaga berpuluh-puluh tahun lokasi gua ini sebelum akhirnya diserahkan kepada Pak Rustam. Dan ini saya hampir kelupaan, buat kalian yang nantinya pengen melakukan kegiatan penelusuran gua, itu sangat diperhatikan sekali untuk penggunaan safety ya, seperti menggunakan helm, menggunakan pakaian yang terang dan aman gitu, pakai sepatu. Nah, posisi kami di sini tuh ya seperti ini, kekurangan peralatan lah. Kami pakai sandal, tidak pakai helm gitu, hanya sekedar ala kadarnya kayak seperti mengunjungi wisata pada umumnya. Padahal sebenarnya terspesial untuk gua ini kita memang harus ekstra persiapan sih, karena kemungkirannya itu banyak kalau dari gua, apalagi dengan lokasi gelap seperti ini, minim pencahayaan. Tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan itu berpeluang terjadi gitu. Jadi kita lihat kolomnya deh guys, kayak aliran sungai. Bening airnya. Bening airnya. Hati-hati ya no, Lin. Kayak kelelawar ya. Enggak bening, ternyata dia bening ya. Sungai dalam gua. Wah, bentar arah kemari. Kecoa semua kayak itu. Kelelawar. Kelelawar itu nih. Enaknya ya. Ini tiangnya nih. Ini tiangnya. Ya, tiang.
Ini sekitar ini kalau memang ada vegetasi ya ini kurang. Bagian ini loh sedikit nih tanya. Warna emas jadi ya. Warnanya warna emas ya. Tapi warna emas itu lah kayak model. Ini kembalinya ke atas ya Pak ya? Iya. Abang jauh-jauh dari mana? Oh ada yang dekatnya. Warna emas dia. Ya kamu lihat dia kayak kayak emas batangan. Keren kelihatan. Mantap bang ya. Iya mantap. Kayak emas warna ini. Apa sayapnya? Ya? Rembesan air. Wah. Ini airnya sampai sini aja ini pak, Hah? airnya ini. Iya. Itu kalau sudah datang anunya itu Oh gua juga ya. Kecil. Untuk Ini yang paling bagus nih pas nanam. subur ya. Subur sekali di sana. Saya itu salah.